Halo Sobat Adventurer, balik lagi nih sama gua. Kali ini gua mau ngerekomendasiin carriel untuk kalian yang di bawah 600.000. Di sini ada beberapa pilihan carriel dan tentunya gue bakalan jelasin satu-satu dari bahan, kompartemen, dan yang terutama itu harganya yang di bawah 600.000. Mungkin temen-temen bakal suka bingung tuh, harga carriel kan sekarang udah banyak nih atas 600.000. Kalau misalkan budget temen-temen yang nggak sampai di atas 600.000, ini rekomendasi carrielnya. Oke, dari pilihan pertama di sini ada carriel dari merek Aftec, yaitu tipenya La Femme nih. Untuk kapasitasnya sekitar 40 liter. Nah, di sini yang menarik dari carriel ini, pertama dia modelnya sangat simple, terus kedua juga untuk berat kosongnya sangat ringan. Biasanya kalau untuk carriel kapasitas 40 liter ini ya bisa untuk berpergian 1 sampai dengan 3 hari lah. Menyesuaikan juga buat teman-teman untuk barang apa aja yang dibawa. Terus di sini juga ada beberapa kompartemen dari si carriel ini. Yang pertama ini kompartemen di bagian kepalanya sini nih. Kompartemen di bagian kepala belakangnya sini, ya ini fungsinya kalau menurut gua pribadi, kalau gua kan jarang traveling nih, sukanya untuk hiking aja. Di sini gue bisa nyimpan itu misalkan kayak headlamp ataupun ponco plastik dan ponco lainnya, flysheet juga bisa, karena itu salah satu barang yang sangat penting atau dalam keadaan urgent bisa digunakan. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu hujan, lu ngambil ponconya itu gampang atau jas hujannya itu gampang. Nggak perlu buka-buka ke bagian dalam lagi kalau misalkan teman-teman itu nyimpan ponco atau barang-barang penting lainnya di bagian dalam carriel. Nah, ini untuk kompartemen pertama. Untuk di tipe carriel ini di sini mempunyai kantong samping, biasanya ya untuk naruh botol minum, trekking pole, dan misalkan tripod yang sering traveling. Biasanya juga di beberapa seri carriel lain tidak mempunyai kantong samping. Nah, itu bisa diganti ya untuk tempat kantong water bladder di bagian kompartemen utamanya atau di bagian belakangnya. Terus juga di sini dia back sistemnya itu tidak bisa di-adjustable lagi atau tidak bisa disetting lagi, dia sudah paten. Terus juga ada tambahan frame aluminiumnya. Ini kalau Sobat Adventure lihat, ini fungsinya supaya lebih tegap dan lebih presisi, dan dilapisi lagi nih seperti bahan mesh atau jaring ya. Ini juga berfungsi banget buat sirkulasi udara, Sobat Adventure. Kalau misalkan kita berkeringat, itu nggak langsung nempel ke bagian si kanvas belakangnya ini. Dan di sini juga ada tambahan foam di bagian sekitar punggung, ini supaya lebih nyaman aja Sobat Adventure atau teman-teman yang sering pakai carriel atau backpack lainnya, biar lebih empuk lah ibaratnya gitu. Nah, kita langsung ke kompartemen utamanya. Di sini ada kompartemen utama yang cukup luas, teman-teman bisa naruh pakaian ganti, tenda, sleeping bag, dan lain-lainnya, atau misalkan ya untuk menyesuaikan kebutuhan teman-teman nantinya. Oke, ini untuk carriel Aftec yang tipe La Femme dengan harga yang di bawah 600.000 tadi itu yang gue bilang. Ini murah banget, untuk harganya itu 520.000. Teman-teman bisa dapetin carriel yang udah keren ini, terus juga ringan, ada back system dengan sirkulasi udara yang sangat bagus, dengan harga di bawah 600.000 yaitu 520. Oke, ini untuk tipe carriel pertama yang di bawah 600.000 dengan kapasitas 40 liter. Selanjutnya kita ke carriel yang kedua. Nah, di sini gue bawa carriel dari Cloud dengan tipe Rombebay, kapasitas 50 liter. Nah, di sini gue ngelihat dengan desainnya itu juga udah bagus. Di sini ada beberapa quick access yang bisa teman-teman manfaatin nih buat ngambil barang-barang di kompartemen utamanya. Gue langsung ke quick access yang pertama aja. Biasanya kan teman-teman nyari quick access misalkan mau ngambil barang-barang di bagian dalam carrielnya. Di sini teman-teman bisa buka nih
untuk quick access bagian utamanya dari bagian depan. Ini ada sleting yang bisa teman-teman buka. Ini untuk quick access yang penting banget. Nah, ini quick access yang sangat penting buat teman-teman ngambil barang di bagian kompartemen utama. Misalkan teman-teman mau ngambil pakaian ganti atau alat P3K dan lainnya, nggak perlu buka dari bagian atas ini, dari head carrier-nya itu. Jadi bisa buka dari quick access bagian utamanya yang di depan sini, tinggal ambil. Jadi nggak perlu repot-repot ngeluarin semua barang dari bagian atas. Terus ada juga quick access kedua nih. Ini quick access kedua itu ada di bagian bawah sini. Misalkan untuk teman-teman naruh sleeping bag dan barang-barang lainnya. Ini bisa teman-teman manfaatin juga buat ngambil barang yang di bagian paling bawah. Terus di sini ada beberapa kompartemen sih. Nah, oke. Untuk kompartemen di bagian carrier ini, claw dengan tipe Rombebai, ada kompartemen tambahan pocket depan. Biasanya di sini kalau gua pribadi sih ya untuk nyimpan cemilan ataupun apalah yang gampang dibuka dan gampang dicarinya, nggak perlu kita bongkar-bongkar carrier lagi. Terus di head carrier juga ada kompartemen di bagian belakang sini. Ini kompartemen tambahan yang tadi gue bilang di carrier sebelumnya, itu teman-teman bisa nyimpan alat-alat urgent lainnya, tergantung selera teman-teman nih mau nyimpan apa. Kalau gue sih biasanya itu ya headlamp ataupun ponco plastik, tinggal teman-teman menyesuaikan aja. Oke, lanjut ke bagian back systemnya. Oh sorry, ini gue nemu kompartemen tambahan lagi di bagian samping. Ini di sini. Ini ada kompartemen bagian samping lagi nih. Ini ya nanti teman-teman bisa menyesuaikan lah untuk naruh barang apa. Kalau gue sih biasanya untuk naruh sendal jepit di sini nih. Untuk bagian back systemnya ini sama seperti tadi. Ini back systemnya nggak bisa diatur lagi ataupun sudah permanen. Cuman yang menarik di sini dia tambahan foamnya atau busanya itu udah tebel banget. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dengan tipe tas seperti ini nggak akan sakit. Pastinya sudah empuk dan elastis untuk busanya. Apalagi di shoulder padnya pun ini sudah udah tebel banget. Teman-teman bisa lihat. Nah. Terus juga di sini ada kayak modelan lubang-lubang. Mungkin ini untuk fungsinya ya untuk sirkulasi udara juga, untuk foamnya bisa kembali mekar lagi atau mengembang lagi, nggak selalu kempes. Kalau misalkan udah basah ataupun kena beban. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang tahu lagi fungsi lubang-lubang di bagian back system ini, bisa komen aja nanti di bawah. Untuk dari bahannya, di sini ada bahan modelan kayak kanvas dan nilon polyester. Nah, di sini menariknya nih, ada dua bahan yang berbeda. Kalau menurut gua, untuk bahan nilon polyester ini ya lebih ke tahan hujan ringan. Kalau untuk yang bagian kanvasnya ini atau korduranya ini, dia lebih tahan gesekan. Terus untuk carrier Rombebai ini dengan kapasitas 50 liter, dia sudah include dengan cover bag atau rain cover. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau misalkan hujan, dia sudah ada rain covernya. Jadi melindungi si carrier ini dari air hujan supaya nggak basah dan barang-barang di bagian carrier itu juga nggak ikut basah. Untuk harga di carrier ini 585.000. Teman-teman bisa dapetin carrier 50 liter dengan harga 585.000. Terus juga kompartemen tambahannya banyak banget. Jadi teman-teman gak perlu bingung mau naruh barang apa aja di bagian mana. Oke, next kita ke carrier selanjutnya. Oke, ini gue bawa carrier Kotrek dengan tipe Mahakam. Ini kapasitas 60 liter nih. Biasanya kapasitas 60 liter itu ya untuk perkiraan 3-4 hari. Itu juga tergantung barang apa aja yang teman-teman bawa.
dan cara packingnya seperti apa. Kalau gue sih rekomendasi mau pergi 3-4 hari itu ya ini pakainya carrier kapasitas 60 liter. Kalau misalkan mau seminggu atau 2 minggu menyesuaikan lagi dong kapasitasnya. Di sini untuk bahannya itu dia nilon polyester, sudah pasti ini kalau kelihatan banget kalau kena cahaya itu pasti mengkilap nih. Terus untuk harganya itu ini 559. Nah, ini di bawah harga carrier yang tadi nih yang sebelumnya. Di sini juga bagian headnya itu ada tambahan tali karet nih untuk strap lagi. Fungsinya juga sama, teman-teman bisa ngikat jas hujan atau apapun di sini. Cuman ya lebih riskan lah kalau jas hujan tuh taruh di bagian atas takutnya jatuh atau gimana. Mungkin untuk naruh sendal jepit lebih enaknya lah ya. Itu kan karena lebih ringan. Untuk kompartemennya yang bagian carrier ini ada di bagian samping sini. Ini untuk kompartemen pertama. Lumayan besar juga nih untuk kompartemennya. Ini teman-teman bisa manfaatin buat naruh barang-barang perintilan lainnya. Terus untuk carrier yang ini, nah kalau yang ini carrier tipe Mahakam ini dari Kotrek, satu dia nggak ada bagian quick access-nya untuk ngambil barang di bagian dalam. Tapi di sini ada tambahan webbing. Di sini bukan cuma aksesoris nih buat teman-teman yang belum tahu. Mungkin teman-teman di sini bisa tambahin karabiner untuk nyantelin aksesoris lainnya kayak misalkan botol minum atau gelas cangkir atau kerincingan lonceng tuh buat nandain rombongan teman-teman. Jadi bukan hanya tempelan aja nih, sebenarnya ini ada fungsinya. Untuk modelan webbing yang seperti ini bisa untuk karabiner dan lain-lain bisa juga nih. Di sini ada strap webbing dengan tambahan buckle. Ini untuk naruh trekking pole biasanya. Kalau teman-teman perhatiin di sini ada tambahan buckle dengan webbing. Ini bisa dikencengin atau ditarik jadi buat nyimpen trekking pole. Dan di sini ada bagian sisi karetnya nih. Kita cek dulu untuk bagian dalam kompartemen. Nah, oke. Ini di sini lebih menarik lagi nih. Untuk bagian si head carrier-nya ini ada tambahan kompartemen jaring lagi dan ini bisa kalian jadiin tas pinggang kalau misalkan mau summit. Nah, di sini ada tambahan tali pinggangnya lagi. Ntar gue kembarin dulu. Oke, nah ini si kepalanya ini bisa jadiin tas pinggang. Jadi satu tas bisa jadi dua fungsi. Dengan harga 559.000 teman-teman bisa dapetin satu tas dua fungsi. Jadi carrier bisa jadi tas pinggang juga. Kapan lagi carrier harga di bawah 600.000 cuman fungsinya banyak banget. Nah, untuk bagian back systemnya sama. Di sini bagian back systemnya sama kayak carrier-carrier yang sebelumnya. Dia nggak bisa di-adjust lagi ataupun sudah permanen. Cuman yang berbeda di sini mungkin setiap carrier itu pasti bagian back systemnya beda-beda. Ada yang pakai tambahan foam lebih tebal, terus ada yang pakai bagian mesh atau jaring. Di sini tambahan foam juga nih sama nih. Kayak yang si Claw tadi, cuman bahannya itu lebih berbeda. Dia lebih ke serat mesh dengan tambahan si busa. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini untuk tambahan back systemnya ada tambahan mesh dengan dilapisi foam atau busa. Terus di bagian pinggangnya pun sama. Di bagian pinggangnya sama. Ini pastinya udah nyaman banget, udah empuk. Dan di bagian belakang sini tuh udah dilapisi frame fiber supaya lebih tegap dan nggak letoy. Untuk tambahan lagi di sini sudah include dengan rain cover atau cover bag supaya pas hujan itu carrier kalian nggak langsung basah. Kita lanjut ke carrier berikutnya lagi.
Oke, di sini gua bawa tipe Barun dari brand Forester. Gua kaget pas ngeliat harganya itu, ini harganya 475.000. Dengan bahan udah bagus, terus modelnya juga keren, harganya bener-bener di bawah 600.000 ataupun 500.000. Ini bisa kalian buat paket traveling ataupun hiking, ini udah enak banget. Untuk bagian back systemnya pun juga nggak kalah sama carrier lain. Udah pakai sistem mesh dengan tambahan foam, ini udah empuk. Terus juga kalau misalkan basah juga dia keringnya cepet. Shoulder padnya pun empuk dengan tambahan kompartemen dan quick access lainnya. Oke nih, gua bongkar yang sangat menarik ini nih. Ini gua bongkar pertama untuk head carrier-nya dulu. Nah, ini untuk kompartemen utamanya dulu. Ini ada tambahan tali strap, ini bisa teman-teman adjust lagi. Menurut gue ini carrier-nya kapasitas 55 liter dengan tambahan yang bagian atas ini. Nah, ini untuk kompartemen utamanya nih, lumayan besar. Terus kalau kalian nggak mau, kalau teman-teman nggak mau bikin jadi 50 liter atau 55 liter, tinggal di strap bagian bawah sini aja, ditarik, dikencengin. Oke, ini udah gue kencengin. Terus untuk quick access-nya ada di bagian bawah sini. Ini quick access sama kayak carrier sebelumnya untuk ngambil barang di bagian bawah. Kalau yang tadi kan nggak gue buka tuh karena gue buka quick access bagian utamanya. Ini gue buka quick access bagian yang paling bawah. Nah, ini untuk quick access bagian bawah yang gue buka. Jadi biasanya kalau gue pribadi gue naruh sleeping bag paling bawah sini. Jadi kalau misalkan gue mau ngambil, tinggal buka dari bagian bawah. Ataupun teman-teman mau dibagi nih bagian bawahnya, biasanya mungkin ada beberapa carrier yang bisa kompartemen utama itu bisa di-scut ataupun enggak. Jadi kalau misalkan kompartemen utamanya di-scut, dia kebagi dua bagian sini. Jadi untuk bagian paling bawah ini bisa teman-teman taruh sepatu atau sandal lainnya, jadi tinggal buka aja dari quick access yang ini. Jadi kompartemen utama bagian dalamnya ini yang ke atas aman, nggak bakal turun ke bawah karena dia udah ada skatnya. Dan untuk bahannya pun ini juga sudah nilon polyester. Ini juga di sini ada lubang untuk water bladder atau tempat minum yang gua sebutin tadi. Kalau yang nggak pakai kantong samping seperti ini udah ada tambahan kantong samping, terus juga ada tambahan untuk tempat water bladdernya di bagian dalam. Jadi teman-teman bisa keluarin selang water bladdernya itu dari bagian yang sini yang gue pegang. Oke, kantong sampingnya ada dua bagian. Ini juga di bagian atasnya ada kompartemen tambahan lagi untuk naruh barang-barang perintilan lainnya. Mungkin untuk tipe yang ini udah gue buka semua. Untuk harganya pun ya menurut gue murah banget, 475.000. Ini dari tipe Barun merek Forester. Nah, ini nih yang spesial dari carrier sebelumnya. Mungkin teman-teman yang suka bushcraft atau traveling terus mau punya carrier kokoh beda dari model carrier yang lain ataupun backpack yang lain, gue bawain salah satu carrier dari Mahameru. Ini carrier Proclamator dengan frame full aluminium. Lihat, tampilannya aja udah gagah banget. Dengan seri Proclamator kapasitas 36 liter. Cuman kalau yang ini harganya itu di atas 600.000. Dia sekitar 800.000 karena ada tambahan frame aluminiumnya full. Nah, ini biasanya untuk carrier yang sering bushcraft ataupun mau traveling lainnya.
Mungkin kali ini gue nggak bakal ngekupas langsung untuk seri carrier Proclamator kapasitas 36 liter ini. Buat sobat adventure atau temen-temen nih yang mau tahu langsung gimana carrier ini ataupun bahan carrier ini, bisa langsung datang ke toko kita di Adventure Shop Indonesia. Bisa juga komen aja, mungkin nanti gue bakalan balas untuk secara review singkat carrier ini. Atau bisa juga saksikan di next video untuk gue bahas carrier Proclamator ini dengan kapasitas 36 liter. Inilah referensi 4 carrier dari gua yang harga di bawah 600.000. Buat teman-teman yang mau dapetin carrier yang kayak gini nih, bisa langsung dapetin di toko kita di Adventure Shop Rawamangun, ataupun bisa kunjungi marketplace kita di Shopee, Tokopedia ataupun Bukalapak. Untuk linknya nanti gua taruh di deskripsi bawah, bisa DM via Instagram ataupun chat via WhatsApp. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.